Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya anak-anak ibu semua di rumah? Semoga selalu dalam keadaan sehat tanpa kurang satu apapun. Bagaimana anak-anak ibu di rumah? Semangat belajarnya tetap oke? Harus oke. Karena sekali lagi ibu ingatkan, masa depan itu yang lebih penting. Raih cita-citamu. Anak-anak ibu semuanya, di materi sebelumnya kita telah membahas ada organ reproduksi laki-laki dan ada organ reproduksi perempuan. Nah, untuk pertemuan ibu kali ini, ibu ingin melanjutkan materinya, yaitu kita akan melanjutkan ke materi tentang penyakit pada sistem reproduksi. Ya anak-anak ibu semuanya, sebelumnya anak-anak ibu tahu nggak kenapa sistem reproduksi dibahas di kelas 9? Karena anak-anak ibu secara reproduksi sudah dikatakan dewasa, sehingga anak-anak ibu sudah harus bertanggung jawab dengan sistem reproduksinya dan tetap harus menjaga sistem reproduksi anak-anak ibu semuanya. Penyakit pada sistem reproduksi manusia bisa menyerang perempuan dan bisa menyerang laki-laki. Nah, penyakit ini disebabkan oleh infeksi, peradangan, gangguan kinetik, dan gangguan hormon. Nah, penyakit pada sistem reproduksi di sini dapat berpeluang tinggi untuk menyebabkan masalah kesuburan. Nah, sistem reproduksi pada manusia dan wanita memiliki keunikan sendiri dan memiliki struktur yang berbeda seperti yang materi pernah ibu bahas sebelumnya ya. Nah, anak-anak ibu semuanya, sekarang kita lihat penyakit pada sistem reproduksi. Yang pertama ada AIDS, ada gonore, ada sifilis atau raja singa, ada herpes simplex yaitu genitalis, berikutnya ada keputihan dan ada epididymis. Ya, kita bahas satu-satu ya anak-anak ibu semuanya. Yang pertama penyakit pada sistem reproduksi manusia ada HIV atau yang sering kita kenal dengan AIDS ya. Penyakit AIDS adalah penyakit yang disebabkan oleh human immunodeficiency virus. Ini nama virusnya ya, yang menyerang sistem imunitas atau kekebalan tubuh penderita. Nah, HIV ini dapat ditularkan dari orang tua yang terinfeksi kepada anaknya. Seseorang yang terinfeksi HIV, sistem kekebalan tubuhnya akan semakin menurun. Jadi anak-anak ibu semuanya, yang dalam kurun waktu 5-7 tahun, penderita nampaknya seperti orang sehat ya, belum memperlihatkan gejala. Nah, fase selanjutnya AIDS baru dapat terdiagnosis setelah kekebalan tubuh sangat berkurang dan timbul penyakit tertentu, misalkan seperti TBC, herpes, saraf, dan lain-lain ya. Namun tidak semua orang yang mengidap penyakit tersebut di atas dapat pasti menderita AIDS ya. Fase ini berlangsung 3-6 bulan. Untuk memastikan apakah seorang positif AIDS atau tidak, harus dilakukan pemeriksaan banyaknya sel T ya, salah satu sel darah putih yang berperan dalam imunitas di laboratorium. Jadi itu dia tentang HIV ya anak-anak ibu ya. Mudah-mudahan anak ibu semuanya mengerti ya. Ini penyakit yang sangat berbahaya yang sampai saat ini belum ditemukan obatnya. Berikutnya ada gonore atau GO ya. Penyakit gonore di sini disebabkan oleh bakteri Neisseria gonorrhoeae. Penyakit ini adalah gejalanya ya,
rasa sakit dan keluar nanah pada saat kencing pada laki-laki, serta keputihan berwarna kuning hijau pada perempuan. Nah, ini ciri-cirinya. Kalau pada laki-laki tadi keluar kencing nanah, dan kalau pada perempuan keluar keputihan yang berwarna kuning hijau. Penyakit ini dapat menyebabkan kebutaan pada bayi yang baru lahir. Jadi kalau seorang ibu mengidap penyakit ini, nah seorang ibu itu dalam keadaan hamil, nah bayi yang ada di dalam kandungan seorang ibu itu dapat mengalami kebutaan pada saat dia lahir nanti. Nah, itu penyakit gonore atau GO. Berikutnya ada penyakit sifilis atau raja singa, ya. Kita lihat di halaman berikutnya. Sifilis adalah penyakit menular yang disebabkan oleh bakteri Treponema pallidum. Gejala awal penyakit ini adalah luka pada tempat masuknya bakteri ke dalam tubuh. Biasanya pada daerah sekitar kelamin, ya. Penyakit ini dapat menyebar dan menyerang organ-organ tubuh lainnya, kemudian menimbulkan kerusakan pada organ tersebut. Kita lihat ya di gambar ya anak-anak ibu semuanya. Kita lihat gambarnya ada seperti bintik-bintik merah ya. Ini adalah bakteri yang sudah mulai penuh di dalam tubuhnya, yaitu bakteri Treponema pallidum. Ini penyakit sifilis. Nah, penyakit ini biasanya pada daerah sekitar kelamin ya, gejala awalnya tadi itu. Berikutnya ada penyakit herpes simple genitalis. Kalau kita lihat dari gambar ya anak-anak ibu ya, dia seperti ada benjolan-benjolan kecil yang memiliki isinya. Nah, penyakit ini disebabkan oleh virus herpes simplex tipe 2 yang menyerang kulit di daerah genitalia luar atau anus dan vagina ya, pokoknya bagian luar alat vital kita. Gejala awal itu berupa gatal-gatal, pedih dan kemerahan pada kulit di daerah kelamin. Berikutnya ada keputihan bagi anak-anak ibu yang perempuan. Mungkin udah ada yang beberapa yang udah mulai paham ya tentang keputihan. Nah, keputihan yaitu penyakit kelamin yang terjadi pada perempuan dengan ciri-ciri terdapat cairan berwarna putih kekuningan atau putih keabu-abuan pada bagian vagina. Cairan tersebut bersifat encer atau kental, terus berbau tidak sedap dan dapat menyebabkan rasa gatal pada vagina. Penyakit ini dapat diakibatkan oleh infeksi jamur Candida albicans, bakteri, virus, dan parasit. Nah, penyakit ini dapat terjadi apabila kebersihan bagian vagina dan sekitarnya kurang dijaga dengan baik. Nah, jadi anak-anak ibu yang perempuan, jadi tolong dijaga ya alat vitalnya biar kita terhindar dari penyakit keputihan, karena memang itu sensitif sekali, mudah terserang sama yang namanya bakteri. Berikutnya ada epididymis ya. Penyakit ini terjadi pada laki-laki. Epididymis adalah peradangan pada saluran epididymis yang disebabkan oleh infeksi atau terkena penyakit menular seksual. Nah, penyakit ini ditandai dengan rasa nyeri disertai pembengkakan pada salah satu testis. Salah satu penyebab terjadinya penyakit ini adalah pergaulan bebas. Nah, anak-anak ibu semuanya, kamu ini kan lagi dalam masa puberitas ya. Mulai tertarik dengan lawan jenis, mulai ingin melakukan semua hal yang menurut kamu senang. Tapi anak-anak ibu semuanya ingat lagi, balik lagi ya, anak-anak ibunya harus ingat batasan pergaulan kita sebagai anak remaja. Jangan kita terjebak dengan pergaulan bebas, karena itu dapat berdampak bagi kita sendiri ya. Kalau kita sudah paham,
sudah mengerti apa efek dari pergaulan bebas tadi, tentu anak-anak ibu semuanya tidak akan atau tidak ingin mengalami semua itu ya. Seperti yang sudah kita bahas barusan, terlalu banyak penyakit yang akan kita dapati apabila kita melakukan pergaulan bebas. Anak-anak ibu semuanya, kalau ada penyakitnya tentu ada upaya untuk pencegahannya. Kita lihat apa upaya untuk pencegahan penyakit pada sistem reproduksi manusia. Upaya pencegahan penyakit sistem reproduksi. Yang pertama, menghindari seks bebas ya. Ya, pergaulan bebas tadi ya anak-anak ibu semuanya. Sebagai seorang remaja, anak-anak ibu mungkin yang lagi mengalami masa pubertasnya, rasa ingin tahunya tinggi, rasa ingin mencobanya tinggi ya. Tapi anak-anak ibu semuanya, balik lagi, kita sudah memiliki ilmu pengetahuan, jadi kita tahu mana pergaulan kira-kira yang pantas untuk kita dan yang tidak pantas untuk kita. Anak-anak ibu semuanya yang lagi dalam masa pubertas, silahkan memilih pergaulannya yang baik ya, yang memberi nilai positif kepada anak-anak ibu semuanya. Yang kira-kiranya memberi nilai negatif, jangan anak-anak ibu lakukan. Karena ini akan berdampak yang sangat fatal bagi pertumbuhan anak-anak ibu, terutama pada organ reproduksi. Jadi kita harus menghindari seks bebas karena kita belum pantas untuk melakukannya ya anak-anak ibu semuanya. Tetapi kita harus mengetahui tentang reproduksi atau tentang seksual tersebut, itu untuk pengetahuan kita ya, agar kita terhindar dari yang namanya yang seperti ini, penyakit yang menyebabkan sistem reproduksi kita terganggu. Berikutnya, kita harus menjaga kesehatan organ reproduksi. Nah, cara menjaga organ reproduksi tadi seperti apa? Ya, dengan salah satunya dengan menggunakan celana atau bagian dalam kita berbahan katun, terus bertekstur lembut, terus biasakan membilas dengan bersih organ reproduksi setiap selesai buang air kecil maupun air besar. Terus mengganti celana dalamnya 2-3 kali sehari ya, karena bagian organ kita itu kan mudah terinfeksi virus ya, karena dia bagian yang lembab tadi, jadi virus sangat senang berkembang di bagian-bagian yang lembab. Jadi anak-anak ibu harus mengganti celana dalamnya 2-3 kali sehari, apalagi anak-anak ibu perempuan ya yang sedang mengalami masa menstruasi. Nah, itu gantilah pembalutnya sesering mungkin. Jangan dibiarkan pembalutnya tadi sudah numpuk sama bakteri yang nanti akan berakibat pada gangguan pada alat vital kita. Terus bagi kamu yang perempuan itu hindari menggunakan sabun pembersih daerah kewanitaan secara terus menerus. Berikutnya ada lagi ya, anak-anak ibu juga harus rajin berolahraga, karena dengan olahraga semua bakteri yang ada di dalam tubuh kita akan hilang gitu ya, akan terbakar ya, karena kita kan mengalami yang namanya tadi suhu tubuh meningkat ya, otomatis bakteri juga bisa kita musnahkan, bukan berarti kita matikan, enggak ya, tetapi dengan keluarnya keringat tadi, karena keringat adalah salah satu kotoran di dalam tubuh manusia, jadi kita bisa menjadi lebih sehat lagi. Baiklah anak-anak ibu semuanya, demikianlah penjelasan ibu tentang penyakit pada sistem reproduksi dan cara pencegahannya. Mudah-mudahan anak ibu setelah memahaminya lagi, setelah menonton video pembelajaran ini, anak ibu lebih memahaminya lagi dan lebih menjaga kebersihan organ reproduksinya, sehingga kita terhindar dari beberapa macam penyakit yang sudah kita pelajari tadi. Sampai di sini dulu perjumpaan ibu pada pertemuan kali ini. Lebih dan kurangnya ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat belajar dan semangat belajarnya harus tetap oke.